Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat menjelang malam, selamat malam kepada semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini kapanpun Anda menyaksikannya. Ketemu lagi dengan saya Uli di acara podcast Orbits, obrolan IT tipis-tipis. Coba tepuk tangannya ya. Baik, luar biasa. Ini penontonnya ada 699 orang. Ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, gitu ya. Kenapa luar biasa? Karena saya sudah cukup lama mengenal luar dalam, gitu ya. Sosok tamu kita kali ini. Kita sambut Mbak Fitri. Halo. Yeay. Jadi Mbak Fitri ini namanya panjang banget ya. Jadi nama panjangnya Mbak Fitri ini Fitria. Silakan Mbak Fitri mungkin bisa perkenalkan dulu dirinya. Baik, terima kasih Bu Uli. Kenalkan, saya Fitri, dinas di Direktorat Informasi Kepala Bea Cukai. Salam kenal. Oke, baik. Itu aja. Panggilannya siapa nih, Mbak Fitri? Fitri aja. Oh iya ya. Kalau saya kan suka manggilnya Mbak Ipit. Baik Mbak Fitri. Mbak Fitri di IKC udah berapa lama ya? Cukup baru sih. Oh, catat ya. Baru. Oke, barunya seberapa baru Mbak? Baru sejak sejak masuk pertama lah. Cukup lumayan. Ya, kalau pertanyaan kan biasanya pakai range ya Bu Uli ya. Iya. Di atas 10 tahun atau di atas 15 tahun gitu di IKC. Ya sekitar itulah Bu Uli. Gitu ya. Di atas 15 tahun nggak? Ya bisa dibilang. Luar biasa, di atas 15 tahun ya Mbak Fitri ya. Dari tahun berapa sih Mbak Fitri? Saya penerimaan 2003 Bu. Oh ya, kita sama ya penerimaannya. Beda nasib. 2003. Lumayan lama sih ya. Lumayan lah ya. Tapi baru tadi ya Mbak Fitri ya. Oke, kita udah dapet inti dari acara ini baru. Udah itu sih sebenarnya. Mbak Fitri ini di IKC kan ada bagian data, ada bagian programmer, ada bagian perencanaan. Nah, Mbak Fitri di bagian apa, Mbak? Saya kebetulan di pengembangan sistem. Jadi waktu baru masuk ya programmer. Programmer. Sampai sekarang ya Mbak Fitri ya? Sampai sekarang ya programmer tipis-tipis lah. Luar biasa loh Mbak Fitri. Jadi tadi berapa belas tahun tadi ya? Berapa belas tahun itu programmer terus ya? Iya. Sebenarnya tidak ya terus sih, kalau programmer itu terus ya. Karena selain programmer kan sebenarnya setelah programmer itu meningkat sebagai sistem analis ceritanya. Iya, betul. Sistem analis. Nah sekarang saat ini sedang mencoba menjadi project manager. Oke. Jadi PM ya, PM tapi sambil programmer juga ya Mbak, programmer cabutan ya. Ini Mbak Fitri, memang kalau teman-teman di IKC nih ya, taunya Mbak Fitri itu ya programmer gitu kan, programmer perempuan gitu, di mana waktu zaman 2004 ya Mbak Fitri ya, itu Kita baru kayaknya programmer cewek hanya 3 orang ya. betul. Termasuk Bu Uli kan ya. Nah cuman Mbak Fitri itu emang hobinya bikin ini ya, aplikasi ya? Sebenarnya sih ini apa? Mungkin karena ini ya menarik aja gitu loh. Ketika kita melakukan program susah sih sebenarnya gitu kan. Cuman kadang-kadang ketika kita menemukan solusinya walaupun dibantu ya sama Mbah Google gitu kan, tetap aja melalui searching, tapi ya di situ ada suatu kepuasan. Oh ternyata bisa. Gitu. Oh iya. Nah Mbak Fitri kan jadi programmer itu udah belasan tahun ya. Baratnya sudah melewati pergantian teknologi berapa kali lah gitu ya. Siap. Nah saya tuh luar biasa gitu Mbak Fitri sampai sekarang masih tetap menekuni dunia programming. Gimana sih Mbak cara menyesuaikannya gitu dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini? Ya alhamdulillahnya banyak rekan-rekan yang sudah lebih dulu menguasai ya. Jadi sebenarnya saya belajar kepada
rekan-rekan yang sudah expert gitu kan. Dulu ya waktu baru masuk kita sama-sama tahu gitu kan ada Pak Sigit Santosa gitu kan dengan saya ajaibnya oh ternyata bisa dibikin modul-modul seperti itu. Kemudian datang Pak eh, Tejo Kusuma gitu kan. Kemudian Mas Sugianto gitu. Jadi dengan orang-orang baru ini yang punya expert dan saya belajar banyak gitu kepada orang-orang yang baru masuk ternyata membawa ini loh ada teknologi baru seperti ya saya ikut-ikutan sebenarnya tidak expert juga gitu. Baik, luar biasa banget. Terus gini ya Mbak Fitri ya, kan dari beberapa bintang tamu sebelumnya nih, kan infonya sih IKC itu rawan stres ya kalau kerja di IKC. Nah Mbak Fitri sendiri pernah merasa stres nggak? Oh iya dong. Bener nih pernah. Oh pasti ya, maksudnya kalau apa yang namanya programmer itu kan pasti kita kadang-kadang benar-benar mentok gitu sampai ini apa sih gitu kita cari nggak ketemu gitu kan. Ternyata Google berkali-kali nggak ketemu bahkan seminggu gitu atau 2 minggu kita pernah gitu pasti pernah sampai apa sih apa ini aja gitu tapi sekali lagi ketika kita mentok ya mungkin karena kita belum menemukan jawabannya aja gitu. Oke, ya. Tapi saya memang ini ya pemirsa ya salut sama Mbak Fitri ini. Sebenarnya Mbak Fitri ini relatif kalau di mata saya nih kayaknya hampir nggak pernah stres ya. Maksudnya tuh kalau stresnya kayaknya masih lucu gitu. Stresnya tuh masih lucu gitu. Nah Mbak Fitri apa ada tipsnya nggak manajemen stresnya atau mungkin ada stress relief apa gitu di rumah gitu? Sebenarnya gini, kalau selama saya jadi programmer ya, sebenarnya programmer itu kalau pas mentok itu bahkan bisa sampai ke bawah mimpi gitu kan. Dia mimpi coding. Itu kadang-kadang ya ketemunya lucu ya. Banyak kan anekdot ketika, aduh nggak bisa ketemu nih solusi errornya. Kita sholat ternyata pas sholat setan membisikkan, oh ini jawabannya. pas sholat ingat begini ya. Jadi coding. Jadi hal-hal seperti itu ya memang sih cuman hanya saya bawa tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak terlalu jadi beban karena memang yang saya yakini adalah bahwa semua itu pasti ada jawabannya hanya belum ketemu saja dan kadang-kadang jawabannya itu kita hanya perlu jalan ke blok sebelah gitu kan ngobrol-ngobrol dan ternyata Waila gitu kita ketemu jawabannya oh ternyata seperti ini gitu. Jadi dan saya suka misalnya kalau memang sudah mentok banget ya ya mungkin bermain gitu kan atau baca komik atau baca novel seperti itu jadi melepaskan sebentar gitu kan melepaskan sebentar walaupun nanti oh ya ini harusnya seperti ini atau nonton Korea gitu ya iya jadi ya Sobat Ceisa kalau tahu ya saya tuh pernah lihat Mbak Fitri gitu ya di depan komputer gitu sambil coding tapi air matanya netes gitu ya saya heran gitu ya ini zaman dulu ya waktu zaman muda ya codingan apa bikin program apa yang bikin beliau meneteskan air mata gitu kan ternyata sambil nonton Korea bisa coding waduh luar biasa ya kita tepuk tangan dulu dong. Oh jadi Mbak Fitri kan apa ya image-nya walaupun sekarang sudah ini ya Mbak sudah jadi project manager ya cuman memang image di teman-teman IKC itu kan Mbak Fitri itu sebagai seorang programmer wanita gitu ya yang super strong gitu ya Wonder Woman banget. Nah sebenarnya kalau Mbak Fitri di IKC itu Mbak Fitri ngerasa cara kerja yang menantang itu cara kerja tim atau lebih ke pribadi sendiri gitu gimana Mbak? Sebenarnya kalau lebih menantang cara kerja tim ya karena dengan tim kita harus menyelaraskan gitu kan perasaan masing-masing orang kemudian bagaimana memacu gitu kan untuk ayo dong segera diselesaikan dan sebagainya gitu. Kalau kerja individual kan kita mau kerja cepat gitu kan itu bisa atau kita mau nanti aja deh kayaknya ini bisa selesai sekian hari itu juga bisa tapi
yang lebih menantang adalah ketika kita kerja tim, Oke. menyelaraskan masing-masing individu untuk mencapai tujuan gitu loh. Iya, iya. Karena beda-beda juga ya Mbak Fitri ya. Betul. Nah, yang menarik nih Mbak Fitri ya, karena Mbak Fitri kan sepertinya Mbak Fitri ini tamu podcast sesi up close and personal perempuan pertama ya, sepertinya. Nah, ini menarik banget. Jadi di pekerjaan nih Mbak Fitri nggak merasakankah gitu perbedaan ketika seorang wanita gitu ya atau seorang pria gitu yang menjadi PM? Mungkin apa ada kan Mbak Fitri pernah juga di PM-in bapak-bapak gitu ya? Mungkin ada apa ya perbedaannya gitu gimana Mbak? Eh, Sebenarnya gini, waktu apa kita masih menjadi misalnya kayak bisnis analis ya, PM-nya bapak-bapak gitu kan atau senior gitu. Sebenarnya ya mereka yang melakukan arrange kan pasti ya melakukan arrange kemudian yang memantau jadwal. Tapi ketika sebenarnya sih kalau di IKC ya saya tidak terlalu merasakan perbedaannya. Jadi di pemilik proses bisnis pun ternyata welcome gitu maksudnya walaupun saya perempuan tetap didengar pendapatnya kemudian tetap apa ketika kita rapat pun welcome seperti itu baik dan apa penerimaannya baiklah gitu. Jadi tidak saya sendiri tidak merasa bahwa oh PM-nya perempuan ya selesai nggak ya saya tidak merasa seperti itu gitu. Jadi dari hal tersebut saya pun merasa ya saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya saya jadi PM ya semoga ya project yang saya manajerkan itu selesai tepat waktu seperti itu. Sip. Iya, pasti. Saya udah tahu sepak terjang Mbak Fitri. Nah terus Mbak Fitri, kan namanya pekerjaan di dunia IT ini kan kadang nggak kenal waktu ya. Tiba-tiba pas lagi malam mingguan gitu kan ada gangguan gitu ya. Atau, nah ibaratnya kan ya Mbak Fitri apalagi kita pas WFH gitu ya. Nah terus kadang gangguan itu hari libur gitu ya, hari libur datang yang bikin kita harus segera menyelesaikan kalau ada permasalahan. Nah mungkin Mbak Fitri punya pengalaman menarik atau gimana sih ketika ibaratnya lagi ngajak anak-anak jalan-jalan gitu tiba-tiba ada trouble, bisa diceritakan nggak? Ya boleh. Mungkin sama ya seluruh mungkin di KC ya mungkin kebanyakan juga kita lagi liburan pun bawa laptop kali ya. Mau pulang kampung pun bawa laptop gitu ya. Alhamdulillahnya dengan teknologi sekarang kita bisa remote dari manapun seperti itu. Jadi istilahnya kendala koneksi itu selama masih ada internet tidak jadi masalah seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya ketika ada masalah kita sudah sedia laptop gitu. Jadi kapanpun sebenarnya ya, kapanpun walaupun kadang-kadang ada satu kondisi misalnya kita lagi kondangan gitu kan. Ternyata ditelepon ini ada masalah ini. Aduh, tar dulu ini lagi di sini nggak mungkin kita bawa di acara pernikahan seperti itu kan. Jadi hal-hal seperti itu ya menarik sih sebenarnya. Iya. Takutnya pas lagi acara pernikahan ditelepon, aduh saya lagi dangdutan nih gitu kan. Nah kalau keluarga sendiri gimana Mbak Fitri udah familiar kah mendukung nggak gitu? Oh iya, alhamdulillahnya anak-anak mengerti ya. Jadi paham ketika misalnya walaupun WFH atau misalnya malam saya tetap remote, mereka selalu tanya, "Mama masih kerja?" gitu kan. Dan mereka memahami, "Oh iya, Mama masih kerja ya," seperti itu. Jadi ketika saya tutup laptop, mereka baru Mama sudah selesai ya kerjanya, ayo main sama aku. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi mereka mengetahui ketika saya pegang laptop, oh berarti saya masih bekerja. Iya. Benar-benar ini support system dari keluarganya luar biasa ya. Makanya Mbak Fitri bisa sampai detik ini gitu ya, bisa bertahan di KC dengan senyuman yang tetap merekah. Baik Mbak Fitri, selama di KC kan Mbak Fitri kan sepak terjangnya udah banyak banget ya, saya tahu ya. Walaupun image-nya selalu image Mbak Fitri TPS online gitu ya. Dan Mbak Fitri kan mungkin bisa ceritakan prestasi atau penghargaan yang pernah Mbak Fitri dapatkan gitu.
Satu aja nggak apa-apa Mbak, dari sekian banyak itu. Aduh, ya, alhamdulillah Bu Uli pernah diusulkan ya, dan pernah mendapatkan merit system tahun berapa ya waktu itu ya? Merit Pak system. Menterinya Pak Budi Raharjo. Jadi Oh, ya pernah mendapatkan penghargaan merit system dari yang terkait dengan WCO aplikasi. merit itu ya. Iya. Weh. Teman-teman jangan salah ya, bukan merit yang lain ya. Ini meritnya tuh MERIT ya. Tapi Mbak Fitri udah merit kan? Sudah. Oh iya. Oke, mungkin ini Mbak Fitri, kita kan lihat dunia IT itu kan perkembangannya luar biasa cepatnya ya. Betul. Kalau proyeksi Mbak Fitri nih sebagai praktisi IT ya, praktisi IT, kira-kira 5 tahun ke depan itu organisasi IKC gitu ya, sebagai organisasi TIK atau di DJBC ini seperti apa sih bayangannya atau harapannya? Harapannya ya, sebenarnya kita secara teknologi di Bea Cukai ini kan sudah high harusnya ya, maksudnya. Tapi hal itu tidak akan berjalan atau menopang sistem Bea Cukai khususnya kalau misalnya kita atau saya sendiri tidak siap seperti itu, Bu Uli. Jadi mungkin kita harus benah-benah gitu kan, dan semua yang ada di IKC ini juga harus siap. Kita sudah punya apa sih gitu secara teknologi seperti itu, Bu Uli. Jadi saya rasa sih saya pun gitu harus lebih aware apa yang kita punya dan bagaimana sih sebenarnya cara mengoperasikannya gitu. Jangan sampai nanti nyata saya di IKC tapi saya nggak tahu gitu. Tapi seharusnya kalau kita semua menyadari bahwa IT ini adalah vital gitu kan, dan kita berada di dalamnya gitu kan, mungkin IKC akan lebih maju dari 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita saat ini ya mungkin susah ya ternyata. Iya. Saya belum bisa memprediksi. Berarti kita harus inilah ya, persiapan ya. Betul, kita harus selalu persiapan, benar-benar. Oke Mbak Fitri, ini nggak berasa waktunya sudah lumayan. Saya udah dikasih kode sama sang sutradara. Mungkin terakhir nih Mbak Fitri ya. Terakhir, apa yang menjadi mantra ya, dalam tanda kutip mantra atau quotes yang menguatkan Mbak Fitri dalam bekerja? Quotes saya adalah bersabarlah. Ini kasih. Aduh. Sabarlah. Tanya itu, jadi selalu mantra saya udah sabar sebenarnya. Kalau masih mentok udah sabar. Gitu ya. Hanya itu aja sih. Oh itu aja ya, tuh ya luar biasa. Emang bener ya, kita tuh harus jadi sabar ya, karena seiring waktu akan terselesaikan gitu ya. Iya luar biasa Mbak Fitri ini emang orangnya penyabar abis memang, benar-benar. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri, saya terima kasih banget ya. Kita sudah selesai ya? Udah ya, pengen nambah nih ya. Ketagihan nih ya sih. Aduh, di tengah kesibukan Mbak Fitri yang saya tahu banget, Mbak Fitri ini sibuknya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi saya sih paham banget, dan ini benar-benar kehormatan banget Mbak Fitri bisa meluangkan waktu bisa jadi tamu di Orbits ini. Makasih banyak ya Mbak Fitri. Terima kasih Bu Uli. Semoga Mbak Fitri selalu bisa membawa IT DJBC menjadi terdepan. Ya, amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih Sobat Ceisa, pemirsa Orbits dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, saksikan lagi tayangan-tayangan podcast Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Dan kalau kamu punya Instagram
atau belum punya Instagram, segera buat Instagram. Kalau sudah punya, follow Instagram Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai di @IKC. Kalau kamu menarik, kamu akan di fallback oleh admin @IKC. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dah. Oke.